Jaka Fatu diserang brutal misterius. Ilya Dragunov comeback dan langsung jadi US Champion. The MFT nggak takut lawan The Wyatt Six. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra Smack, di mana kita akan nge-recap dan nge-review episode Smackdown hari ini tanggal 18 Oktober 2025. Smackdown hari ini dibuka sama General Manager Nick Aldis yang langsung ngasih pengumuman kalau Drew McIntyre lawan Jaka Fatu akan jadi pertandingan buat nentuin penantang nomor 1 gelar WWE Championship. Itu bikin Cody Rhodes datang. Dia ngaku kalau kekalahannya dari Seth Rollins di Crown Jewel itu nyesek banget, tapi dia cepet balik fokus ke bisnis. Cody bilang jelas, sementara Seth lagi sibuk sama kekacauannya di Raw, dia fokus penuh ke Smackdown, ke gelarnya dan ke siapapun penantang berikutnya. Entah itu si veteran perang McIntyre atau si Samoan Werewolf yang gila Jaka Fatu. Cody janji dia bakal siap. Ini tuh cuma segmen promo yang cukup standar buat seorang babyface Cody Rhodes. Gak ada yang terlalu istimewa sih, cuma solid aja. Di backstage, Solo Sikoa dan MFT ketemu sama Rey Fenix yang lagi di sesi photoshoot. Beberapa kata gak sopan keluar dan langsung aja mereka bikin rusuh. Solo cuma bilang satu kalimat, kalau aku bilang udah selesai, ya udah selesai. Pertandingan pertama hari ini langsung ke Alexa Bliss dan Charlotte Flair mempertahankan gelar WWE Women's Tag Team-nya lawan dua pendatang baru, Sol Ruka dan Zarya. Charlotte sama Sol mulai teknikal, saling tuker armbar sebelum semuanya jadi kacau. Zaruka kelihatan punya chemistry keren, tapi Alexa dan Charlotte nunjukin kenapa mereka itu standar di divisi ini. Setelah rentetan serangan keras dan nearfall, ada momen waktu Sol hampir ngepin Charlotte dengan Soul Snatcher. Tapi akhirnya Sol blunder. Charlotte manfaatin gangguan dari Black Monroe di ringside, nyerang lutut Sol dan langsung ngunci figure 8, bikin Sol tap out dan Charlotte memenangkan pertandingan. Pertandingannya seru, Sol Ruka dan Zarya dapat banyak momen buat bersinar. Ada beberapa bagian yang agak berantakan sih, tapi overall performanya solid dari kedua tim. Charlotte Flair dan Alexa Bliss sih kayaknya butuh feud yang lebih serius sekarang. Dua odd couple mereka udah lucu, tapi bakal keren kalau dikasih lawan yang lebih tough buat naikin tensi cerita. Backstage, Jaka Fatu nongol dan langsung ketemu Cody Rhodes. Jacob nyambut dan bilang, abis aku kelarin Drew, aku langsung datang buat kamu. Abis itu muncul juga promo sinematik dari Aleister Black dan Zelina Vega. Mereka ngungkap kalau setiap langkah, setiap aksi, semua itu udah jadi bagian dari rencana besar. Zelina bilang, racun mereka itu bukan kehancuran, tapi keselamatan. Terus, The Miz lagi pitching ide ke Nick Aldis, tapi sebelum sempet lanjut, Sami Zayn nongol. Kesel banget karena dia nggak masuk ke deretan acara di Smackdown hari ini. Aldis jelasin kalau Shinsuke Nakamura masih di Jepang dan kekacauan dari MFT bikin jadwalnya berantakan. Tapi Sami nggak peduli. Dia langsung bilang kalau United States Championship itu punya arti buat dia, buat locker room, dan buat fans. Dia bilang, aku bakal pertahankan gelar ini. Sekarang juga, gak ada alasan. Begitu Sami masuk ring buat open challenge-nya, The Miz muncul. Tapi tiba-tiba Carmelo Hayes nyerang Miz dari belakang, banting dia ke LED board. Dan dari situ, muncullah penantang yang sebenarnya, Ilya Dragunov comeback. Dan yang terjadi di pertandingan ini, itu murni kekerasan yang jadi seni. Dragunov dan Sami ngasih match yang brutal. Sami kena tornado DDT, Ilya balas dengan German suplex, dan dua-duanya terus kick out kayak nggak ada habisnya. Tapi begitu Solo Sikoa nongol, fokus Sami sempat buyar. Dan itu cukup buat Dragunov akhirnya bisa ngehantam Sami dengan torpedo Moscow. Lanjut H-Bomb untuk memenangkan pertandingan dan resmi jadi United States Champion yang baru. Tapi belum sempat ngerayain, MFT langsung nyerbu ring, nyerang Sami dan Dragunov sekaligus. Rey Fenix datang bantu, tapi malah diangkat tinggi-tinggi dan dilempar ke matras sama Talatonga. Terus Solo Sikoa ambil mic dan dengan nada dingin bilang, MFT lah yang sekarang ngatur Smackdown. Kita bakal bangun ulang warisan keluarga ini, title demi title. Terus dari kegelapan terdengar suara Bodalas, pelan tapi bikin merinding, bilang, ketuklah dan pintu akan terbuka. Tapi apa kamu siap dengan apa yang ada di seberangnya?
Kamera mundur dan di belakang MFT berdiri The Wyatt Six. The Darkness dan The Bloodline campur jadi satu, dua dunia siap tabrakan. Pertandingan antara Ilya Dragunov dan Sami Zayn itu luar biasa. Dragunov menang US title tuh kejutan yang super positif. Comebacknya juga keren banget. Solo Squad emang bikin Sami kehilangan fokus tapi nggak ada intervensi langsung, jadi masih fair. Mayoritas matchnya sih top tier banget sebelum ending. Semoga mereka dapat rematch dan diperlakukan kayak big deal, karena match itu udah kayak salah satu pertandingan mingguan terbaik tahun ini. Backstage, Tiffany Stratton lagi bareng sama Katie Kelly. Masih kelihatan kesel banget habis kalah di match perebutan Women's Crown Jewel Championship. Tapi Tiffany jujur, katanya Stephanie McMahon benar-benar maksa dia keluarin semua kemampuan. Dia bilang satu kekalahan gak bakal ngapus setahun penuh dominasinya. Tapi tiba-tiba Kiana James datang, nyindir Tiffany karena gagal menang dan bilang Kiana ini cuma mau nongkrong sama pemenang kayak Julia. Tiffany langsung nyolot balik, yang bisa yang ngelakuin, yang gak bisa cuma numpang nama. Akhirnya mereka saling tantang dan resmi diumumin minggu depan bakal ada Tiffany Stratton lawan Kiana James. Terus, Motor City Machine Guns lagi refleksi soal gimana mereka ngerebut divisi tag team WWE dalam waktu singkat banget. Tapi tiba-tiba Los Garza nongol, ngejek mereka habis-habisan, bilang Machine Guns udah berubah dari Ferrari yang sekarang cuma jadi mesin potong rumput. Tapi The Guns gak gentar. Mereka ngingetin kalau kekalahan pertama Los Garza di WWE itu justru dari tangan Machine Guns. Tantangan pun dilempar, diterima dan matchnya dijadwalkan saat itu juga. Pertandingannya sendiri high speed masterclass. Shelly dan Sabin masih punya chemistry yang benar-benar klik. Los Garza tampil ganas, nunjukin kenapa mereka pantas buat naik daun. Tapi Machine Guns punya insting veteran yang bisa ngebaca kekacauan. Waktu kelihatannya Los Garza bakal menang setelah powerbomb combo yang super rapi, Shelly nyelamatin partnernya. Beberapa detik kemudian, MGMG ngeluncurin Skull and Bones untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan mingguan yang bagus antara dua tim hebat. SmackDown sebenarnya punya banyak tag team yang keren tapi nggak dimanfaatin secara maksimal. Motor City Machine Gun selalu seru buat ditonton dan Los Garza tuh underrated banget. Cuma sayangnya kayaknya ini cuma showcase kecil aja. Belum kelihatan bakal ada kelanjutan yang gede. Apalagi kalau sabuk tag teamnya masih kejebak di storyline Faction War. Backstage, Fraxium kelihatan habis nonton match terakhir ngomongin gimana mereka lah yang bakal kuasai divisi tag team. Tapi tiba-tiba DIY nongol ngebacutin semua tim. Bilang kalau The Street Profits itu selalu gagal, Fraxium itu delusional, dan Los Garza cuma pecundang. Axiom gak terima langsung nantang Johnny Gargano buat match 1 lawan 1. Habis itu, kamera nangkep Jacob Fatu. Tubuhnya tergeletak, darah di lantai, dan peralatan ring ambruk di atasnya. Si Samoan Werewolf, calon lawan Drew McIntyre, benar-benar tumbang, pingsan, dan berdarah dari mulut. Begitu SmackDown balik dari iklan, Nick Aldis masih ngatur situasi itu. Dan Drew McIntyre malah keluar ke ring sambil senyum sinis. Dia ngejek Jacob dan ngumumin dirinya jadi penantang nomor 1 secara otomatis. Aldis keluar dengan wajah marah banget, bilang kalau Drew ada hubungannya sama serangan itu, bakal ada akibatnya. Drew nyangkal tapi nyelipin sindiran ke Aldis. Katanya Aldis cuma penjilatnya korporat Cody. Cody Rhodes pun langsung masuk ke ring, nyuruh Drew berhenti bacot dan kasih fans apa yang mereka mau. Pertarungan di sini sekarang juga. Dan bener aja, kita dapat undisputed WWE Championship match antara Cody Rhodes versus Drew McIntyre. Dua-duanya langsung berantem bahkan sebelum bel berbunyi. Begitu mulai resmi, Drew ambil kendali duluan. Cody bangkit, ngasih perlawanan, terus lanjut berantem keluar ring. Mereka tukar pukulan di area meja komentator dan di situ Cody ngehantam muka Drew pakai sabuk juaranya sendiri. Wasit langsung nyatain diskualifikasi. Tapi Cody belum selesai. Dia coba ngelempar Drew ke meja komentator, tapi Drew lawan balik. Para ofisial WWE dan Nick Aldis langsung turun tangan buat misahin mereka. Cody berhasil lepas, naik ke turnbuckle dan terbangin diri ke arah Drew dan semua petugas. Cody berdiri di atas, napas ngos-ngosan, pegang title tinggi-tinggi, sementara Drew di bawah cuma bisa ngelototin dia dengan muka penuh amarah. Main event-nya solid banget, walaupun endingnya agak anti klimaks. Ini lebih kayak bagian dari storyline daripada full match, tujuannya buat naikin tensi rivalitas mereka.
Considering waktu yang mepet, mereka udah ngelakuin yang terbaik. Drew McIntyre dapat title shot lagi tuh make sense sih. Dia salah satu karakter paling konsisten di SmackDown. Dan Cody Rhodes mungkin butuh waktu buat recharge sebagai penantang lagi nanti. Tapi vibe-nya agak ketutup sama situasi Jake Fatu yang misterius itu. Masih bagus, cuma berasa berat di akhirnya. Secara keseluruhan, episode SmackDown hari ini lebih bagus dari rata-rata. Energinya tinggi dari awal walau pertandingannya nggak banyak. Ada beberapa hal yang bagus banget, terutama si Michigan lawan Ilya Dragunov, tapi endingnya agak bikin mood turun. Paruh pertama show emang ngebakar hype-nya tinggi, tapi abis Dragunov menang US title, semua energi pelan-pelan drop sampai ke ending yang meh. Masih kategori good show sih, tapi belum cukup buat dibilang very good. Tapi menurut kalian gimana SmackDown hari ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena gue pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we playing Cognito. Forbidden fire on Nico. Bunny for love we can hold. I wish we were